Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam keadaan baik dan dalam keadaan pemeliharaan Tuhan. Meskipun memang satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, ada banyak hal yang harus kita lewati. Sehingga saudara, ada banyak manusia di akhir zaman merasa berat menghadapi kehidupan ini, merasa tidak berdaya menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Tetapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan solusi yang terbaik agar beban yang kita pikul tidak terasa berat, agar beban yang saudara dan saya miliki tidak terasa berat dan berat, tetapi kita merasa ringan karena kita yakin dan percaya ada kebenaran Allah yang menjamin hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang beban yang sangat berat, itu seringkali kita berbicara mungkin lebih cenderung berbicara kepada kuantitas atau berapa banyak sih beban yang dipikul. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengilustrasikan terlebih dahulu. Saya sedang membawa laptop Bapak Ibu Saudara. Mungkin laptop ini seberat sekitar 3 kilo ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan bagi saya ini tidak berat. Kenapa? Karena saya dapat membawanya Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin dengan tangan satu saya bisa membawanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bila saya membawa laptop ini kemana-mana, saya membawa beban ini kemana-mana, maka lama-kelamaan saya akan merasakan beban ini akan menjadi berat. Semakin lama beban ini akan menjadi semakin berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga laptop yang sebenarnya mungkin hanya bebannya hanya sekitar 3 kilo bisa menjadi beban yang berat berkilo-kilo bagi saya ketika saya tidak meletakkannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, seringkali itu hal yang dialami oleh manusia. Beban terasa teramat sangat berat, beban terasa tidak mampu untuk memikulnya. Mengapa? Karena terus membawa beban itu kemana-mana. Karena terus terfokus kepada beban pergumulan hidup dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, satu fakta yang terjadi. Tidak sedikit manusia yang akhirnya bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena merasa tidak mampu untuk menanggung bebannya yang dirasa teramat sangat berat. Tetapi firman Tuhan pada saat hari ini memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih memperingan beban hidup kita? Karena saudara tidak bisa dipungkiri, saudara dan saya sebagai manusia yang masih ada dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan nafas hidup. Berarti saudara dan saya pasti memiliki beban. Saudara dan saya pasti memiliki pergumulan. Karena seperti di dalam firman Tuhan katakan, bahwa orang yang tidak memiliki beban adalah mereka yang sudah berhenti dari jerih lelahnya, yaitu mereka yang sudah berpulang ke pangkuan Bapa. Tetapi saudara dan saya masih diberikan kesempatan, masih diberi waktu untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau melihat melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana menyiasati agar beban yang harus kita pikul, agar pergumulan yang harus kita hadapi tidak menjadi berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat bagaimana Allah menciptakan dunia, bagaimana Allah menciptakan bumi dan isinya, langit dan bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, Tuhan ciptakan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, di hari yang ketujuh Allah pun berhenti dari pekerjaannya. Yaitu Allah berhenti karena apa? Karena Allah mengkhususkan hari itu adalah hari untuk Tuhan. Karena Allah mengkhususkan hari itu adalah hari Sabat, hari untuk Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita supaya beban yang kita pikul itu tidak menjadi berat. Yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca saja Alkitab kita Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28.
Kita akan membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sini Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang sangat disayangkan, banyak anak-anak Tuhan, banyak pengikut Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sekalipun yang justru tidak meresponi panggilan Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi yaitu mereka tidak memberikan waktunya untuk Tuhan. Sudah banyak kehilangan waktu untuk Tuhan. Perlu kita pahami, ketika kita kehilangan waktu dengan Tuhan, inilah yang menjadikan mengapa beban itu terasa teramat sangat berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya belajar meneladani apa yang Allah sudah lakukan, yaitu di hari yang ke-7, di hari Sabat, Allah berhenti. Allah menjadikan hari itu adalah hari untuk Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mencermati setiap kehidupan kita. Jangan sampai akhirnya kita terlena dengan kesibukan kita. Kita terlena dengan pekerjaan kita. Kita terlena dengan perkara-perkara duniawi. Dan kita lupa memberi waktu kita untuk Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Hagai pasal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat yaitu di dalam kitab Hagai, di dalam pasal yang pertama yaitu di dalam ayat yang ke-9 dan di dalam ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Hagai pasal pertama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dalam ayat ini berkata, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan rumahnya sendiri. Dengan urusan rumahnya sendiri. Firman Tuhan di sini ditekankan demikian Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang-orang Kristen akhir zaman sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sibuk dengan keurusan-urusan daging, sibuk dengan keegoisannya, sehingga mulai lupa akan Tuhan, mulai lupa memberi waktu untuk Tuhan. Hal ini bila terjadi akan membuat manusia itu menjadi lemah Bapak Ibu Saudara. Hal ini akan membuat beban itu terasa semakin berat. Firman Tuhan katakan mungkin kita sudah bekerja sedemikian rupa. Kita sudah pagi, siang, sore, malam kita terus bekerja. Kita terus melakukan perkara-perkara jasmani kita. Dan kita mulai melupakan perkara-perkara rohani bersama dengan Tuhan. Hal itu akan membuat hidup kita bukan semakin ringan, tetapi hal itu akan membuat hidup kita semakin berat. Tetapi ketika kita memberi waktu untuk Tuhan, di situ ada persekutuan yang intim dengan Allah. Di situ ada pergaulan yang karib dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan yang membaharui hidup saudara dan saya. Dan kekuatan Allah itulah yang memampukan saudara dan saya untuk memikul beban yang harus kita pikul. Untuk menghadapi pergumulan-pergumulan di dunia ini. Kekuatan Allah yang akan kita peroleh ketika apa? Ketika kita mau memberi waktu untuk Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya beban saudara dan saya terasa ringan? Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam kebenaran firman Allah, yaitu hal yang kedua, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dan saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pertanyaan firman ini menantang saudara dan saya.
Adakah di antara kita karena kita khawatir dan khawatir, akhirnya kita mendapatkan solusi atas persoalan kita? Tentu tidak, bukan? Bapak Ibu Saudara, seringkali kekhawatiran itu datang dalam kehidupan kita. Itu hal yang manusiawi. Ketika mungkin kita khawatir, kenapa? Karena kita sedang membutuhkan biaya yang banyak. Ada tagihan untuk sewa kontrak rumah, ada tagihan untuk ini dan itu. Ada mungkin kita berpikir sebentar lagi anak kita akan masuk di sekolah yang jenjang lebih tinggi, di perkuliahan mungkin, yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan sempat terlintas, bagaimana nanti? Bapak Ibu Saudara, itu adalah kekhawatiran yang kita miliki, dan itu manusiawi. Hal yang Tuhan tidak inginkan ketika saudara dan saya terus memelihara kekhawatiran itu di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan, apakah dengan kita khawatir akhirnya ada solusi? Tentu tidak. Bagaimana supaya saudara dan saya dapat meringankan beban kita, sehingga kekhawatiran yang sempat hadir dalam kehidupan kita menjadi ringan. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak untuk kamu. Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, ketika kita menyerahkan beban kita, ketika kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, apa sih yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan? Apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang pergumulkan? Ketika engkau menyerah kepada Tuhan dan percaya, Tuhan akan bertindak. Haleluya. Dia akan bertindak bagi saudara dan saya ketika kita menyerahkan kekhawatiran, bukan memelihara kekhawatiran. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu saat ini, apapun yang menjadi bebanmu saat ini, bila engkau ingin bebanmu menjadi ringan, serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Bukan sekedar menyerahkan, tetapi ayat ini berkata dan percaya. Percaya akan kuasa Tuhan, bahwa mujizat Tuhan itu bukan hanya terjadi di abad-abad yang lalu, tetapi mujizat dan kuasa Tuhan itu tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan kuasa Tuhan itu sanggup terjadi atas hidup saudara dan saya yang mau berserah dan percaya. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, bagaimana supaya beban hidup kita terasa ringan. Kita akan belajar bagaimana seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ketiga. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yusuf ini orang yang masih muda saat itu, masih remaja, tetapi dia memiliki beban yang sangat berat. Sejak kecil dia dibenci oleh kakak-kakaknya, dia dijual dan lain sebagainya. Tetapi apakah Yusuf terpuruk dengan masalah dan persoalannya? Tidak. Yusuf bangkit Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yusuf melibatkan Tuhan. Inilah rahasia ketiga, bagaimana supaya beban saudara dan saya menjadi terasa ringan ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar melalui Yusuf. Yusuf selalu melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Di saat dia memiliki masalah, di saat dia memiliki persoalan, di saat dia di penjara, bahkan saat dia diangkat menjadi mangku bumi sekalipun, dia selalu melibatkan Tuhan di dalam hidupnya.
Dan Tuhan membuat semua yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin berhasil, kalau engkau ingin bebanmu menjadi ringan, kalau engkau ingin menang menghadapi pergumulan hidupmu, mari libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Di saat engkau senang, di saat engkau susah, di segala musim dalam kehidupanmu, libatkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber penolong dalam hidup saudara dan saya. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki beban-beban tertentu yang engkau rasa sangat berat, yang engkau rasa tidak mampu. Tetapi saat ini kita mau belajar melalui kebenaran firman Allah yang sudah kita sama-sama terima hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau belajar menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara tidak bisa lakukan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang seharusnya Bapak Ibu Saudara lakukan, lakukan itu dengan sepenuh hati. Dan apa yang Bapak Ibu Saudara tidak bisa lakukan, pasrahkan ke dalam tangan Tuhan dan percaya, angkat tangan kita. Ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan akan turun tangan untuk bertindak menolong saudara dan saya. Apapun itu, mungkin mustahil bagi engkau, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau renungkan firman Tuhan ini. Jangan ada di antara kita yang justru semakin kehilangan waktu bersama Tuhan. Tetapi justru mari, di era yang sulit ini, di situasi COVID-19, mungkin kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi disinilah Tuhan ingin melihat kedewasaan iman saudara dan saya. Bagaimana kesungguhan kita di dalam kita mengiring, melayani dan mengasihi Tuhan. Masihkah kita memiliki waktu untuk Tuhan? Masihkah kita mengikuti ibadah-ibadah online? Masihkah kita memelihara persekutuan yang intim dengan Allah? Atau mungkin justru menjadi kita semakin lemah dan semakin jauh dari Tuhan? Itu akan membuat kita semakin lemah dan beban terasa berat. Tetapi ketika kita datang menghampiri Tuhan dan membuka hati kita, kita akan alami lawatan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Meskipun Engkau izinkan beban itu ada di dalam hidup kami, meskipun Engkau izinkan pergumulan itu ada di dalam setiap kehidupan kami Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Beban yang Engkau berikan kepada kami tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami yakin dan percaya ketika kami mau belajar untuk memprioritaskan Tuhan, memberi waktu kami untuk Tuhan, kami tidak terlena dengan perkara-perkara duniawi. Kami tidak terlena dengan kesenangan-kesenangan daging kami. Tetapi ketika kami belajar memberi waktu kami untuk Tuhan, di situ kami mendapat kekuatan baru. Di situ kami mendapat satu kekuatan untuk kami mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup ini. Dan beban itu pun tidak menjadi berat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bawa kami menjadi umat-umat-Mu yang senantiasa menyerahkan setiap kekhawatiran kami kepada Engkau. Menjadi umat-umat-Mu yang terus mengangkat tangan kami kepada Engkau. Sehingga kami yakin ketika kami mengangkat tangan, di situ Engkau turun tangan bekerja, bertindak bagi setiap kehidupan kami. Ampuni kami kalau hari-hari lalu kami mulai kehilangan waktu dengan Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari lalu kami mulai Tuhan sibuk dengan keinginan kami, sibuk dengan perkara-perkara kami sendiri. Ampuni kami kalau hari-hari lalu kami justru seringkali Tuhan meragukan akan kuasa Tuhan. Tetapi kami bersyukur pada saat hari ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami melibatkan Engkau dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa.
Engkau melihat umat-umat-Mu yang saat ini mereka sedang ikut berdoa. Engkau lihat beban-beban mereka yang berat. Mari Engkau jamah mereka satu persatu. Apapun beban itu, apakah beban perekonomian, apakah itu beban sakit penyakit, apakah itu pergumulan dalam masalah rumah tangga, apakah itu beban-beban yang mereka pikirkan tentang masa depan anak-anak dan lain sebagainya. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah sanggup menolong kami, Bapa. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kekuatan baru, ada pemulihan, ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau belajar terus melibatkan Tuhan, membawa hidup kami secara utuh ke dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami terima pada saat hari ini. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.